Perlu diketahui bahwa di podcastnya Dr. Richard Lee yang dimana pada saat itu mengundang narasumber, ya, seorang pengacara yang bernama berinisial AE, di mana saudara AE itu dengan gamblang menyatakan bim salabim kun fayakun, mau jadi Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat bersama teman-teman dari Pemuda Ansor. Ya. Kita semua di sini prihatin dan ingin meluruskan, ya, menjelaskan kepada masyarakat khususnya yang berumat Muslim, berumat Islam maupun yang agama-agama lainnya, supaya tidak ada simpang siur dan tidak ada praduga-praduga terkait dengan laporan kami yang kami sudah laporkan pada saat itu dengan terlapornya Dr. Richard Lee dan Arif Edison, yang kami duga berdasarkan dari analisa kami tentunya sama-sama bahwa ada muatan, ya, atau ada dugaan terkait dengan penistaan agama, yang dimanapun kemarin saya juga melihat hasil daripada press conference-nya dokter bersama rekan-rekan media, yang dimana kemarin ditanyakan sama teman-teman media terkait dengan kasus apa yang kami laporkan. Beliau menyatakan tidak perlu minta maaf karena dia merasa tidak bersalah. Nah, sebelum kita bahas terlebih lanjut, apa sih yang menjadi persoalan sehingga kami menduga adanya penistaan agama itu? Perlu diketahui bahwa di podcastnya Dr. Richard Lee yang dimana pada saat itu mengundang narasumber, ya, seorang pengacara yang bernama berinisial AE, di mana saudara AE itu dengan gamblang menyatakan bim salabim kun fayakun, mau jadi Tuhan. Yang perlu diketahui, nanti mungkin juga bisa dijelaskan di sini sama Gus Hendy, yang mungkin lebih mumpuni dari sisi ilmu agamanya ketimbang saya. Kami menduga di situ AE ini menyamakan atau mensetarakan kalam Allah, yaitu kun fayakun, itu kalamnya Allah Subhanahu wa taala, dengan bim salabim, yang dimana bim salabim itu adalah buatan manusia untuk mantra atau hal-hal yang berbau dengan mistis, gitu loh. Nah, jelas-jelas menurut kami sebagai pelapor tentunya ini ada dugaan penistaan agama. Dan kalau ditanya kenapa Dr. Richard Lee juga turut serta dilaporkan, nanti bisa dijelaskan juga secara hukum detailnya oleh Bang Herwanto di sini. Karena kami duga dia tanpa mengedit, ya, pernyataan yang kami anggap itu satu penistaan, tidak melalui editing yang benar sehingga bisa ditonton oleh jutaan pemirsa di YouTube channelnya yang kami duga adalah milik Dr. Richard Lee, gitu. Untuk itu saya persilahkan Gus Hendy khususnya menjelaskan lebih detail secara ilmu agamanya. Baik. Silakan, Mas Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya melihat di dalam permasalahan ini itu memang ada indikasi unsur penistaan agama dengan menyamakan kalimat yang ciptaan manusia atau kalimat-kalimat yang bikinan manusia dengan kalam Allah. Itu sudah sangat jelas sekali. Jadi sudah sangat bisa dibedakan mana yang buatan manusia dan mana yang memang itu adalah kalam Allah. Tidak bisa dicampur adukan menjadi satu. Di sini jelas ada kalimat bim salabim yang tersambung dengan kun fayakun. Sedangkan kun fayakun itu adalah kalimat Allah, ya, firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga sangat tidak elok, tidak pantas jika kalimat itu disamakan, disetarakan dengan apapun itu ciptaan manusia.
itu tidak pantas dan tidak elok menurut kami. Sehingga apa yang menjadi dasar dari kalimat tersebut itu sudah sangat menyimpang jauh dari adab dan etika ya seorang manusia yang menyamakan ya kalimat buatan manusia bim salah bim itu mungkin bisa sihir dan sebagainya ya wallahu alam, tetapi disamakan dengan kalamullah yang udah pasti kebenarannya kun fayakun, yang tidak satupun yang dapat membantah bahwa itu adalah kalamullah. Mungkin demikian dari saya, sehingga saya melihat hal ini tentu sangat tidak baik ke depannya dan memang harus diluruskan untuk menjadi pembelajaran, untuk menjadi pengetahuan bagi generasi yang akan datang, untuk tidak bermain-main dengan kalimat-kalimat Allah, dengan kitab suci, agama apapun, tidak cuma Islam ya, agama apapun, tidak bermain-main dengan kalimat-kalimat Allah. Apalagi menyamakan dengan buatan manusia. Ya, jadi saya sangat menyayangkan sekali kalimat tersebut kemudian tersiar di mana-mana tanpa ada editing dan sebagainya, tanpa ada perbaikan dan sebagainya. Saya rasa itu sudah sangat tidak baik dan itu akan melukai seluruh umat muslim yang mempercayai kitab suci Al-Quran sebagai pegangan pedoman hidupnya. Mungkin begitu. Tapi apakah akan tabayun? Nanti saya melihat ke depannya langkah-langkah berikutnya, tentu kami akan meminta pendapat saran dari guru-guru kami ya, karena pada dasarnya kami sangat patuh tawadhu sami'na wa ta'na dengan guru-guru kami. Tapi yang jelas dari kalimat tersebut itu sudah sangat jelas menistakan agama karena menyamakan bim salabim dengan kun fayakun yang tidak ada batasnya menjadi satu kesatuan. Ya. Ini yang saya rasa tidak baik dan ini saya rasa harus menjadikan koreksi dan pembelajaran untuk generasi yang akan datang. Tidak boleh bermain-main dengan kalimat Allah, dengan kalam Allah, dengan Al-Quran, bahkan dengan kitab manapun ya. Tidak hanya Islam tetapi kitab manapun tidak boleh menyamakan bahasa manusia, ciptaan manusia dengan apa yang sudah difirmankan oleh Allah. Bang Herwanto, apakah ada update dari RL dan AE sendiri? Ya, kemarin saya mendengar dan mencermati ya kalimat per kalimat yang disampaikan oleh Dr. Richard. Nah, setelah saya mencermati kalimat yang diucapkan oleh Dr. Richard, justru ini semakin menambah semangat saya untuk menggali lebih dalam lagi. Mungkin kesimpulan saya salah kemarin. Ternyata saya berkonsultasi, ya, diskusi dengan para tokoh agama, dengan tokoh pemuda, ya. Itu ternyata sama kesimpulannya sama seperti saya pada saat saya membuat laporan. Jadi sudah disampaikan oleh Gus Hendi termasuk penistaan agama. Jadi saya tidak mau lagi membahas masalah tentang keagamannya, sudah tidak memberi tafsir lagi, sudah dengan tegas dinyatakan penistaan agama. Nah, saya membahasnya dari sisi hukumnya. Nah, kalau dari pernyataan Dr. Richard mengatakan bahwa saya tidak akan minta maaf karena dia merasa tidak bersalah. Nah, sekarang saya jelaskan ya. Tahun 1990 itu ada namanya tokoh, namanya Arswendo Atmo Wiloto. Dia mengadakan jajak pendapat, judulnya 5 tokoh berpengaruh. Saat itu belum ada media sosial, jadi masyarakat Indonesia mengirimkan tuh tokoh-tokohnya. Pak Harto nomor 1 tuh, Pak Tri dan lain sebagainya tuh. Arswendo sendiri mendapat urutan nomor 10, Nabi Muhammad urutan 11. Hasil jajak pendapat itu diterbitkanlah dia di majalah. Begitu diterbitkan ke majalah, Nabi Muhammad urutan nomor 11, besoknya umat muslim tidak terima. Akhirnya dilaporkanlah ke polisi. Dan akibat perbuatannya itu dia sudah dipidana 5 tahun. Itu dia sudah minta maaf tuh.
dia sudah minta maaf. Bahkan di dalam pembelaannya, di pledoinya di pengadilan, dia mengatakan, saya bodoh katanya, sangat bodoh, saya jahilun, dia bilang begitu. Tetap 5 tahun. Artinya, kalau kita lihat dari peristiwa itu, yang diterbitkan oleh Arswendo itu adalah fakta yang sebenarnya. Memang begitu, kartu posnya dikirim sebanyak itu. Tetapi kenapa dia dipidana? Karena dia menerbitkan tanpa penyuntingan. Tanpa editing lah. Tanpa editing. Kalau zaman sekarang, karena sudah ada media sosial, mengupload tanpa editing. Sama persis tuh. Dia menerbitkan tanpa penyuntingan. Sehingga dia di dalam pledoinya mengatakan dia jahilun. 5 tahun tuh. Jadi untuk Dr. Richard, ya, kalau seandainya dia tidak paham apalagi tentang agama ya, ditanya sama, dia bilang kan di situ, saya juga banyak kok bersahabat dengan ulama, ustadz. Ya, menurut saya sebelum dia berkomentar lebih jauh, harusnya dia bertanya. Jangan sekarang dia justru memperkuat bahwa dia tidak bersalah. Nah, saya sebagai pelapor nih, ya, saya pastikan saya akan mengawal perkara ini sampai nanti saya memberikan keterangan ke penyidik. Bahkan saya berharap saya memberikan keterangan nanti di muka persidangan. Kenapa? Tujuan saya bukan hanya menindak pelakunya, tapi juga memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa hal seperti ini tidak boleh terulang lagi. Ya. Saya juga banyak kok dikomentarin. Kenapa kok tidak disomasi? Kenapa kok tidak tabayun? Sering tuh saya dianggap lebay dan lain sebagainya. Itu peristiwa Pak Arswendo, ya, Pak Ahok dan lain sebagainya, sama penista agama semua. Itu sebenarnya sudah peringatan, sudah disomasi, sudah ada kejadian. Seharusnya tidak ada kejadian lagi. Belajar pada itu. Nah, laporan saya ini termasuk somasi juga untuk orang di luar sana agar tidak terjadi lagi penistaan agama. Jadi, saya pastikan perkara ini saya kawal sampai dengan persidangan. Ini tanggung jawab saya bukan pada hukum, tapi kepada masyarakat. Mungkin itu saya sampaikan. Gus, sikap dari Ansor sendiri akan seperti apa? Gus bilang mana tidak ada titik temu tabayun nanti. Ya, yang jelas di Ansor, khususnya warga Nahdliyin, kami umat Islam yang ada di Nusantara, di Indonesia, tentu dengan kalimat-kalimat yang sudah jelas mengandung unsur, ya, menurut kami adalah penistaan agama. Jika pihak-pihak yang terkait kemudian tidak merespon dengan baik atau tidak mau bertanggung jawab seperti apa yang mereka sudah pernah sampaikan, maka tentu Ansor dan seluruh warga Nahdliyin seluruhnya mungkin insya Allah, ya, tentu akan bersama-sama dengan kami akan bergerak, ya, untuk menyampaikan aspirasi kami ke pihak yang berwajib. Tujuan kami adalah jelas, adalah untuk menjadikan ini efek jera bagi generasi yang akan datang untuk tidak lagi bermain-main dengan kalimat-kalimat Allah. Tegas bagi kami, ya, satu titik, satu garis, ya, dengan para guru-guru kami, kiai-kiai kami yang sudah sangat jelas pada kami menyampaikan bahwa kalimat Allah atau kalamullah tidak boleh menjadi bahan mainan, apalagi bahan ejekan oleh siapapun. Sehingga jelas jika pihak-pihak tertentu nanti kemudian tetap tidak merespon atau bahkan mengabaikan atau tidak merespon dengan baik, maka tentu masyarakat, umat muslim pada umumnya akan bergerak. Mungkin demikian. Ini sudah termasuk kena ITE gitu untuk dokter? Iya, kalau bicara masalah hukum, di laporan kami juga kan ada pasal tentang ITE. Karena kan menggunakan media sosial. Sudah pasti lah. Sudah pasti ITE. Jadi kalau seandainya penistaan agama itu hanya di KUHP, ini memperkuat karena dia menggunakan media sosial. Jadi sekali lagi ya, ini sebenarnya bukan bicara masalah hukum KUHP atau ITE, bukan hanya itu, tapi yang lebih
lebih memberikan semangat di jiwa kami ya. Ini kan tadi saya sampaikan juga bicara nih. Ini kalau seandainya kita ini pakar hukum lah. Pasal-pasal yang ada di undang-undang manapun kita bisa politisir loh. Bisa kita mainkan, kita jagonya, kita pakar hukum. Kita sudah biasa bersilat lidah di pengadilan mempolitisir tentang pasal-pasal. Tetapi di dalam agama tidak boleh tafsir. Sudah jelas. Jadi sehingga ini memberikan semangat kami. Ini bukan lagi bicara masalah hukum tentang KUHP, ini bicara masalah keislaman kita, keyakinan kita. Ya. Nah, kalau seandainya kalam Allah umpamanya ini hanya dipermainkan, saya bukan tujuan hanya menindak pelakunya, tapi mencegah perbuatan ini tidak terulang lagi. Nah, kalau seandainya perkara seperti ini dianggap biasa saja, yang kalam Allah, Al-Quran aja kami nggak boleh taruh di bawah. Nah, kalau seandainya sampai dipermainkan, bagaimana dengan sabda Rasulullah yang di bawah itu? Nah, kami mencegah agar jangan sampai, ya. Ini yang paling tinggi nih, yang paling tinggi kami jaga, ya. Jangan sampai ini ternoda, apalagi sampai ini dibiarkan berlarut. Pesan buat RL dan AE mungkin Bang Sunan, Bang apa? Iya, yang pasti kita tadi sudah sama-sama mendengar ya bahwa edukasi dari orang yang kami anggap memiliki atau mumpuni lah ya dalam ilmu agama, bahwa apa yang dikatakan kun fayakun itu bukan bahasa Arab seperti yang mereka anggap ya. Wah, kenapa saya kan cuma nyebut itu bahasa Arab? Salah. Itu kalam Allah Subhanahu wa taala, bukan bahasa Arab. Itu bukan bahasa Arab seperti apa yang dia sampaikan kayak alhamdulillah, assalamualaikum, itu nggak bisa disamakan. Mungkin begitu ya Gus ya? Ya. Jadi ini bukan kata saya, cuma memang ini bukan bahasa Arab yang bisa disampaikan dengan situasi-situasi yang biasa saja terjadi gitu ya. Apalagi kan dia menyampaikan ini untuk dalam tanda kutip merendahkan seseorang gitu loh. Merendahkan seseorang dengan menggunakan bim salabim kun fayakun mau jadi Tuhan. Itu berarti kan ada tendensi kepada seseorang yang kita juga nggak peduli, nggak mau tahu urusannya dia dengan orang itu. Ya, yang kami peduli di sini, ya saya sebagai umat Muslim melihat bahwa ini sesuatu yang sangat-sangat tidak boleh, ya, tidak boleh disampaikan, apalagi ditonton oleh jutaan pemirsa. Ini yang saya sayangkan. Seharusnya dokter yang punya podcast tersebut, ya, kan katanya banyak teman-teman ustadznya. Sebelum dirilis harusnya dia komunikasi dong, Ustadz, Kiai, ini narasumber saya ngomong seperti ini nih, bim salabim kun fayakun. Kira-kira boleh nggak nih? Atau ini menjadi hal yang biasa nggak? Seperti bahasa Arab lainnya. Itu loh. Jadi jangan udah ada masalah kayak gini baru dia bilang, mengklaim saya kenal ustadz, saya kenal kiai. Kenapa sebelum itu dirilis dia tidak konsultasi, diskusi, tukar pikiran gitu loh. Apa karena ini mengejar momentum atau mengejar keuntungan, wah supaya rame ditonton, nanti gimana kalau udah rame ya dianggap penistaan, cukup minta maaf. Yang saya dengar juga dia nggak mau minta maaf kemarin ya. Jadi ini yang saya sayangkan. Jadi tadi saya menjawab teman-teman wartawan, apa tabayun? Bagaimana mau tabayun? Orangnya saja tidak merasa bersalah, tidak mau minta maaf. Lalu tabayun apa? Kita umat Muslim yang harus istilahnya minta maaf sama dia karena melaporkan dia. Oh, enggak gitu ceritanya. Salah. Gitu loh. Ya, jadi sudah jelas karena saya melihat juga banyak sekali nih rupanya mungkin masyarakat atau netizen yang tidak paham ilmu agama sehingga merasa apa yang kami laporkan ini sesuatu hal yang kecil, sepele, bahasa Arab biasa, tapi dibesar-besarkan jadi laporan polisi. Saya nggak marah karena mungkin saja ya Gus ya ilmunya nggak nyampe gitu. Jadi berpikir hanya ini kan hanya bahasa Arab biasa. Gitu. Terima kasih Bang. Mungkin sampai? Cukup. Ada yang mau disampaikan? Oke, makasih Bang. Terima kasih ya. Ya. Audio Jungle.